Selamat menyaksikan. Hakikat audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori besar. Yang pertama, ada kekuatan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kondisi pasar tenaga kerja dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja dan keberhasilan organisasi. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Faktor-faktor ini mencakup tren sosial dan budaya, serta preferensi konsumen, nilai-nilai yang berkembang, dan tren demografi. Yang ketiga, ada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Faktor-faktor ini mencakup peraturan pemerintahan, kebijakan publik, hukum perusahaan, serta kondisi politik. Yang keempat, ada kekuatan teknologi. Perubahan teknologi, inovasi, dan tren digital dapat menciptakan peluang baru atau mengubah cara organisasi beroperasi. Dan yang terakhir, ada kekuatan kompetitif. Ini merujuk pada pengaruh dari pesaing dalam industri atau pasar yang sama. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang proses melakukan audit eksternal. Sebanyak mungkin proses audit eksternal harus melibatkan manajer dan juga karyawan. Deskripsinya, perusahaan pertama-tama harus mengumpulkan informasi dan juga pengetahuan kompetitif tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan tren teknologi sebelum melakukan audit eksternal. Metode ini melibatkan banyak orang dalam prosesnya dan memberikan area informasi strategis yang berkelanjutan dengan cepat. Di sini saya akan membahas tentang pandangan organisasi industrial dan juga kekuatan ekonominya. Dalam pendekatan organisasi industri atau IO, untuk keunggulan kompetitif, faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal perusahaan. Penelitian IO memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang cara mendapatkan keunggulan kompetitif. Terus selanjutnya itu ada kekuatan ekonominya. Faktor ekonomi berdampak langsung pada seberapa besar menarik perhatian dari berbagai pilihan. Misalnya, ketika suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi lebih mahal atau tidak tersedia. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kekuatan sosial, budaya, demokratis, dan lingkungan. Hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, demokratis, dan lingkungan. Organisasi kecil, besar, nirlaba, dan nirlaba di semua industri menghadapi tantangan dan peluang karena perubahan dalam faktor sosial, budaya, demokratis, dan lingkungan. Hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, demokratis, dan lingkungan. Organisasi kecil, besar, nirlaba, dan nirlaba di semua industri menghadapi tantangan dan peluang karena perubahan dalam faktor sosial, budaya, demokratis, dan lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Regulator, deregulator, subsidi, majikan, dan pelanggan organisasi termasuk pemerintah, federal, negara bagian lokal, dan asing. Karena itu, elemen politik, pemerintah, dan hukum dapat memberi peluang atau ancaman besar bagi organisasi kecil dan besar. Kekuatan teknologi, penemuan dan kemajuan teknologi baru sangat mempengaruhi organisasi. Ekonomi telah diregulasi oleh internet yang menghapus hambatan masuk dan mendefinisikan kembali hubungan antara industri dan berbagai kreditur, pemasok, pelanggan, dan pesaing. Chief Information Officer CEO dan Chief Technology Officer CTO adalah dua posisi baru yang dibuat oleh beberapa perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan e-commerce. Keinginan ini menunjukkan betapa pentingnya TI dalam manajemen strategis. Kekuatan kompetitif. Kekuatan kompetitif itu memiliki ciri-ciri, yaitu memahami dan mengingat dengan tepat apa bisnis Anda, perbaiki, jadikan itu lebih baik, apakah itu rusak atau tidak.
Jika perlu perbaiki, seluruh perusahaan bukan hanya produk, berinovasi atau menguap, tidak ada yang cukup surut untuk sukses, terutama dalam bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya ada sumber informasi eksternal, survei pelanggan, penelitian pasar, pidato di pertemuan pemegang saham, dan profesional, program televisi, wawancara, dan percakapan dengan pemangku kepentingan adalah beberapa sumber yang belum diterbitkan. Terbitan berkala, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, direktori, surat kabar, dan manual adalah beberapa contoh sumber informasi yang strategis yang dipublikasikan. Selanjutnya, berbagai alat dan teknik peramalan. Perkiraan adalah prediksi terdidik tentang kebiasaan dan atau kejadian yang akan terjadi. Forecasting adalah tugas yang kompleks yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan budaya, produk baru, layanan yang ditingkatkan, persaingan yang lebih kuat, terus juga perubahan prioritas pemerintah, nilai sosial yang berubah, kondisi ekonomi tidak stabil, dan peristiwa yang tidak terduga. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.